Perkenalkan, saya Muhammad Wirayuda dengan NIM 2201011242. Kali ini saya akan menjelaskan latihan terpadu di bagian 10.2, yaitu deploying Ansible. Pertama-tama kita mengaktifkan labnya dulu dengan menekan tombol start sampai keluar tombol stopnya. Pertama-tama kita memastikan dulu semua komponennya aktif. Lalu kalau sudah komponennya semuanya aktif, kita masuk ke terminal dengan menggunakan Classroom Web Terminal. Kita tekan akses untuk masuk ke terminalnya. Untuk mempermudah pekerjaan, kita membagi layarnya menjadi dua. Pertama-tama kita masuk dulu di bagian deploying Ansible-nya. Tujuan untuk di bagian 10.2 ini supaya kita bisa instalasi dan konfigurasi Ansible dan juga create modif and troubleshoot playbook. Pertama-tama kita akan menaruh perintah lab start and review CR1 untuk menyiapkan komponen-komponen yang ada. Kita kopas, Ctrl C, Ctrl P, lalu kita enter di bagian sini. Kita tunggu dulu untuk komponennya sukses. Perintah satu ini kita disuruh untuk menginstal workstation konten navigatornya dengan menambahkan sudo dmf install Ansible Navigator. Kita enter. Lalu di bagian ini kita disuruh untuk menambahkan passwordnya yaitu student. Kita ketik student. Kita enter. Lalu kita tunggu proses penginstalannya selesai. Kita tekan ya untuk menyetujui instalan. Kita tunggu instalannya selesai. Di bagian 2.1 kita disuruh pindah mode ke bagian directory, yaitu dengan mengetik cd -review cr1. Kita Ctrl C Ctrl P, Ctrl C Ctrl P, lalu kita enter. Kita sudah beralih ke mode workstation review cr1. Lalu di langkah 2.2 kita disuruh menambahkan file inventory yang bernama inventory. Kita kopas dulu filenya. Jangan lupa tambahkan vim untuk masuki filenya. Kita tambahkan inventory-nya untuk nama file. Kita enter. Setelah memasuki filenya, kita tekan insert untuk mode editing. Lalu kita tambahkan file inventory yang bernama dep. Kita kopas di sini. Di sini ada sebuah file yang bernama dep dan isiannya yaitu server lab example.com dan server lab example.com. Ketika sudah, kita tekan escape untuk kembali, lalu save .2 wiki. Ketika sudah kembali lagi ke command prompt-nya, kita lalu disuruh untuk membuat file ansible.cpg. Kita salin perintahnya yaitu ansible.cpg. Jangan lupa titiknya nggak usah diikutin. Kita ketik pim di sini, lalu kopas Ansible CPG. Kita dimasuki ke mode insert dulu, dan kita menambahkan konten di bagian 3 ini, yaitu default inventory. Kita kopas, kita Ctrl P. Ketika sudah, kita tekan escape .2 wiki. Lalu di bagian 4 ini kita disuruh membuat file yaitu ansible navigator.yml. Kita ketikkan aja perintahnya. Kita jangan lupa tambahkan vim untuk masuki filenya, lalu kopas ansible inventory ansible navigator.yml-nya. Kita enter. Kita sudah memasuki filenya, lalu kita salinkan kontennya di sebelah sini. Kita insert dulu untuk memasuki mode editing. Kita kopas di sini untuk kontennya yang bagian sini. Lalu kita kembali saja dengan escape .2 wiki.
Di langkah 4.2 kita disuruh login ke komen podman login utility lab example, yaitu dengan menaruh perintah podman login utility lab example.com. Kita copy, kita paste di bagian sini. Di sini kita disuruh masukkan username yaitu admin, kita enter, lalu passwordnya yaitu Red Hat. Ketika sudah muncul login sukses, berarti loginnya sudah sukses. Lalu di bagian 4.3 kita disuruh untuk Ansible untuk komen, yaitu run the Ansible Navigator comment, itu dengan mengetikkan Ansible Navigator untuk mengecek apakah kita sudah login apa tidak. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau sudah muncul seperti ini, yaitu welcome, some setting, and support here, happy auto-thing, Winstone, berarti prosesnya sudah berhasil atau sukses. Tinggal kita kembali aja ke mode comment prompt-nya, kita escape -2 wiki. Kita escape aja ya. Lalu di bagian 5 kita disuruh membuat file bernama user.yml. Kita buat aja dengan mengetikkan pim dan kopas nama usernya. Ini salah, kita ketik aja user.yml. Kita sudah masuk, kita kopas dulu isian kontennya dari user.yml, lalu kita paste di bagian sini. Ketika sudah selesai, kita escape -2 wiki. Lalu di bagian 5.2 kita disuruh run the user playbook, yaitu dengan menambahkan perintah Ansible Navigator run. Kita ganti dulu di baris di bagian pertamanya untuk menghindari error, jangan sekalian ya dua-duanya disalin. Kita satu-satu dulu, dari baris 1 dulu terus baris 2, lalu baris 2-nya. Kita enter untuk melihat hasil. Di sini ada bentuk error karena ini salah. Tadi kita tidak, sini error karena kita ulang lagi, kopas, kita kopas dulu. Kita enter, lalu kita cek bagian 2-nya. Kita enter, apakah akan terjadi error lagi? Ada tempat terjadinya error di bagian home student user.yml. Berarti ini salah pengetikan tadi, jadinya kita harus ulang buat lagi. Kita ketikkan pim user, ada salah pengetikan yaitu di bagian s-nya tidak saya tambahkan tadi. User.yml kita ulang lagi untuk pembuatannya, kita kopas di bagian sini untuk isiannya. Nah, kita lalu escape -2 wiki. Lalu kita coba kembali di bagian Ansible Navigator and run di bagian 5.2. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sini sudah tidak terjadi error karena tadi saya salah mengetikkan usernya. Jadinya yang di dalam filenya itu tidak terkoneksi bersama yang saya tulis di sini, yaitu user.yml. Lalu di langkah 6 kita disuruh periksa package YML. Kita disuruh periksa package.yml di playbook. Dalam playbook tersebut tentukan variabel play yang diberi nama package with paket dengan daftar 2 paket sebagai nilainya, httpd dan mariadb. .server, jalankan package.yml playbook. Kita disuruh untuk menambahkan variabel di bagian package.yml. Kita ketikkan dulu pim, lalu package YML,
Kita enter. Sini kita disuruh menambahkan variabel yang yaitu yang di bagian yang diboldkan, ditebalkan tulisannya ini, yaitu pas sampai MariaDB server. Kita menaruhnya di bagian atas teks. Kita tekan insert dulu untuk masuki mode editing. Kita copy di bagian sini. Jangan lupa kita samakan garisnya biar tidak terjadi error. Samakan garisnya biar tidak terjadi error. Ini sudah sama. Kalau sudah, kita escape lalu titik 2 wiki. Lalu di langkah 6.2 kita disuruh mengecek yang tadi kita tambahkan itu apakah sudah masuk di playbooknya dengan menggunakan perintah Ansible Navigator run. Kita kopas di sini, kita enter, lalu kita kopas baris selanjutnya agar tidak terjadi error. Kita kopas satu-satu. Kita mengecek isiannya apakah sudah bisa apa tidak. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ya, di sini yaitu serverlab.server.com oke, serverlab.server.com juga oke. Lalu di bagian 7 kita disuruh tambahkan tugas ke paket YML, yaitu menginstal Redis paket jika ruang swap yang tersedia host terkelola lebih besar dari 10 MB. Jalankan paket .yml playbook lagi setelah menambahkan tugas ini. Di perintah 7.1 kita disuruh menambahkan paket, dengan berarti kita tuliskan lagi paket.yml. Kita kopas dulu, Ctrl C, Ctrl P. Jangan lupa tambahkan pim untuk masuki filenya. Di sini kita disuruh menambahkan konten, yaitu yang namanya nama sampai ke when. Ctrl C. Kita insert dulu di bagian sini. Masuk ke mode editing. Kita taruh kursornya di paling bawah. Kita enter. Ulang. Kita enter. Lalu kita kopas di bagian sini. Jangan lupa di bagian namanya ini harus sama barisnya seperti nama yang di atas, seperti baris yang pertama, biar tidak terjadi error. Kita pastikan dulu barisnya sesuai. Ketika barisnya sudah sesuai, kita tekan escape aja untuk kembali, lalu titik 2 wiki. Kita akan suruh mengecek Ansible Navigator run-nya apakah sudah terpasang apa tidak dengan mengklik perintah. Salah tekan, kita ulang lagi, nyalin perintahnya, Ctrl P, Ctrl C, Ctrl P ya, lalu enter, lalu perintah selanjutnya Ctrl C, Ctrl P, paste, lalu baris keduanya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Yuk. Oke, setelah kita ganti dengan menyalin semuanya sekaligus, tidak terjadi error lagi. Ya sudah, setelah selesai di bagian 7 ini, kita pindah ke bagian 8. Di bagian 8 ini kita disuruh pecahkan masalah playbook yang ada verify user.yml-nya. Playbook seharusnya memverifikasi bahwa SAM pengguna berhasil dibuat, dan playbook tidak seharusnya membuat SAM pengguna jika pengguna tersebut tidak ada. Jalankan playbook dengan cek opsi tersebut dan atasi semua kesalahan. Ulangi proses ini hingga playbook dapat dijalankan dengan cek opsi tersebut dan berhasil. Lalu jalankan verify user.yml playbook secara normal. Nah, di perintah 8.1 ini kita disuruh menjalankan mengecek verify.yml user.yml dengan mengetik Ansible Navigator run lagi. Kita copy sini, kita enter, lalu ke perintah keduanya. Di sini kita disuruh untuk mengecek di mana terjadinya error. Lalu kita perintah keduanya, yaitu m.verify user.yml. Kita cek. Nah, di sini terjadi error di bagian namanya. Harusnya ada juga di bawah nama ini, yaitu namanya Ansible built-in.user. Berarti kita masuk ke verify.user.yml. Untuk kita ulang, kita lupa menambahkan pim.
Berarti di bagian nama ya errornya tadi harusnya ansible.user built-in user bukan ya kopas di bagian sini. Yang seharusnya built-in ini tertulis built-in. Kita insert masuk ke insert mode insert dulu untuk mengedit. Kita salin aja di bagian built-in ini aja. Kita hapus, kita kopas. Kita escape lalu titik 2 enter. Kalau sudah titik 2 W key. Lalu di bagian 8 ini, di 8.3 kita disuruh mengeceknya lagi apakah masih error apa tidak. Terjadi error apa tidak. C. Kita cek parameternya masih error atau tidak. Nah, di sini untuk SEM-nya masih error. Masih error invalid, berarti di bagian 8.2 ada penjelasannya di mana error karena di bagian SEM-nya ini coba kita masuki dulu di preview user.yml. Kita lihat mana tetap terjadinya error. Salah. Vim. Di bagian ini harusnya SEM check. Oh, ini harusnya sama sebaris dengan nama di bagian teks. Kita insert dulu. Kita samakan. Oke, kalau sudah sama kita skip. Jadi 2 wiki. Kita cek lagi apakah masih error apa enggak. Ctrl C, Ctrl V. Kita cek apakah masih error apa tidak. Di sini sudah tidak terjadi error. Terus di langkah terakhirnya kita disuruh kita disuruh untuk mengecek lagi keseluruhan untuk preview user.yml-nya dengan mengopi perintah tersebut. Ctrl C, Ctrl V, kita enter dulu sini agar bisa. Ctrl V, lalu enter. Kita tunggu apakah semuanya sudah beres untuk kontennya. Nah, ya ketika semua kontennya sudah beres, berarti kita sudah berhasil menjalankan di kursus kali ini. Lalu untuk mengecek keseluruhan konten di bagian lab grade review CR1, kita ketikkan kita kopas yang ini untuk mengecek keseluruhan dari konten yang kita buat tadi di kursus. Kita enter, kita cek apakah semuanya sukses. Untuk verify joinnya sudah sukses, pas, inventory filenya sudah pas, install reward sessionnya pas, lab systemnya sukses, HTTP package-nya sudah sukses, preview user YAML-nya sudah sukses, tidak terjadi error lagi pengecekan error yang tadi itu. Berarti lab ini sudah sukses semua, tinggal kita tutup labnya dengan mengetik lab finishing review CR1 agar tidak mengganggu lab-lab yang ada yang lain untuk mengakhiri kursus kali ini, pembelajaran kali ini dengan mengetik lab finish review CR1. Kita enter aja untuk menutup labnya biar tidak mengganggu lab-lab yang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah pembacaan, dan juga ngomong agak belibet, saya minta maaf. Sekian dari saya sambil menunggu konten finishing labnya sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sampai labnya sukses. Oke, sudah sukses. Terima kasih.